kita masuk untuk tentang visualisasi teks ya. Oke, materi ini diambil dari bukunya siapa ini? Nanchao ya. Bukunya Nanchao tentang Introduction to Text Visualization ya. Ini ya, dari sini ya diambilnya ya. Oke, kita mulai ya dari kita ya. Ya, kita sekarang bicara tentang file teks. Jadi saat ini memang ya teks ini ya sudah mulai banyak dianalisis ya, baik di BPS maupun di luar gitu ya. Jadi sudah banyak orang yang menganalisis file-file teks gitu ya. Nah, yang saat ini mungkin yang lagi rame ya salah satunya adalah untuk yang analisis Twitter ya. Kalau kalian ngikutin apa itu drone emprit ya, di situ dia secara berkala tuh dia bikin publikasi gitu, yang terkait dengan ya. Jadi kayak drone emprit dia memantau fenomena sosial yang ada di Twitter gitu ya. Secara berkala dia bikin suatu publikasi gitu ya. Oke, di slide ini dijelaskan tentang text is one of the greatest invention in our history and is a major approach to recording information and knowledge. Ini ya sejak dulu ya, ini perkembangan tentang teks ya, enabling easy information sharing across both space and time ya. Nah, selama ini memang waktu kita mulai papan pertama ya, jadi kan kita memvisualisasikan angka ya. Nah, bagaimana tentang kalau kita ingin memvisualisasikan teks ini menjadi satu isu sendiri ya. Beberapa analisis teks sudah banyak dilakukan ya, baik pertama deskripsi ini sudah cukup banyak, tapi lebih fokus kepada analitiknya gitu ya, metode-metode untuk melakukan suatu analisis teks ya, belum memasukkan unsur-unsur visualisasi di dalamnya ya. Ini menjadi salah satu ya tantangan juga gitu ya. Kira-kira bisa nggak gitu ya analisis teks ini dilakukan juga visualisasinya gitu ya. Itu jawabannya bisa gitu. Sudah banyak juga yang melakukan penelitian tentang itu ya. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu analisis teks, juga beberapa peneliti juga sudah banyak yang melakukan penelitian tentang visualisasinya ya. Jadi selain analisisnya juga ditambahkan dengan visualisasinya gitu ya. Oke, di sini for example the study of ancient documents and books are still main approach for us to studying the history and gaining knowledge from our friends. Jadi ini ya beberapa sejarah ya, itu kita banyak yang mau ngambil dari buku-buku literatur itu banyak menggunakan teks gitu ya. Kemudian the invention of the internet at the end of the last century speed up the production of text data. Jadi emang ya walaupun sekarang ini sudah zamannya multimedia ya, banyak ada gambar, ada video, ada suara, tapi ya perkembangan teks ini masih bertahan sampai sekarang gitu ya, bahkan semakin besar gitu ya. Walaupun sudah ada YouTube misalnya, tapi Twitter masih jalan sampai sekarang gitu ya. Bahkan ya fenomena Twitter ini juga bisa menjadi salah satu kekuatan gitu ya, kalau di sosial media kan gitu ya istilahnya ya. The power of social media ya, entah itu Twitter, entah itu Facebook atau Instagram gitu ya. Ini saat ini ya cukup memiliki kekuatan gitu ya. Apa yang viral itu kan lebih cepat direspon ya. Kan gitu kan ya. Misalkan masalah apa ya? Masalah hukum bahkan ya, masalah hukum kalau jadi viral tuh biasanya cepat tuh penanganannya ya. Jadi memang ya ini teks saat ini masih menjadi ya salah satu data yang tidak bisa kita kesampingkan gitu ya. BPS pun sudah mulai melakukan itu, menganalisis itu ya, analisis teks ini banyak ya, beberapa
stream data misalkan dari Twitter ya, dari review-review yang ada di sosial media atau yang ada di Google Maps gitu ya. Google Review itu juga dijadikan sebagai salah satu sumber data ya. Kemudian beberapa ada yang melakukan analisis misalkan terkait dengan review hotel ya. Review hotel itu juga sudah banyak dilakukan. Biasanya anak-anak SD itu yang melakukan itu ya. Walaupun juga ada anak-anak SI yang skripsinya menganalisis sentimen itu pun juga ada gitu ya. Currently, millions of websites are generating extraordinary amount of online text data every day ya. Nah, ini terutama tadi situs-situs sosial media ini ya hitungan detik ya, itu sudah jutaan data ya yang di-generate ya. Ini misalkan Facebook, world's largest social media platform with help over 1 million monthly active user. Jadi ini salah satunya ya. Walaupun sekarang banyak orang yang sudah mulai meninggalkan juga ya, bahkan ada yang kok masih pakai Facebook gitu ya. Ya masih, karena memang itu masih besar gitu ya untuk penggunanya ya. Oke, jadi ini latar belakangnya. Jadi saat ini memang teks ini masih menjadi salah satu hal yang penting ya, yang harus kita tangani juga gitu ya dalam case-nya ya. Dan saya skip aja. Nah, kemudian terkait dengan visualisasi teks ya. Di sini teks yang makin banyak ini, ya ini menjadi salah satu tantangan buat kita gitu untuk melakukan berbagai macam analisis. In area ranging from scholarly reviews of digital library to legal analysis of large email databases and online social media and news data. Jadi sumber-sumber data teks sekarang ini misalkan dari berbagai macam paper gitu ya, makalah gitu. Nah, ini beberapa membuat riset gitu, misalkan melakukan peringkasan teks ya dari berbagai macam paper gitu ya. Kemudian beberapa riset misalkan melakukan pengecekan kemiripan ya, plagiarisme gitu ya, pengecekan dokumen itu kan juga ada beberapa risetnya gitu, cukup banyak risetnya gitu ya. Nah, terkait dengan apa ini misalkan email ya. Nah, email biasanya kalau yang terkait dengan teks ini ya analisis spam ya, yang gampang gitu ya. Spam detection itu kan juga menganalisis teks gitu ya dari berbagai macam email yang masuk gitu ya. Nanti kita akan analisis di situ ya. Apa sih ciri-ciri suatu email itu dikatakan spam gitu ya? Apa fitur-fiturnya apa ya? Itu bisa kita lakukan juga analisis ya, spam detection ya. Ya makin ke sini sih makin bagus gitu ya, makin bagus ya. Ya kalau kalian pakai Gmail itu kan ya jarang ada spam yang masuk gitu ya, karena memang sudah bagus sih algoritma dari Gmail itu ya. Ya salah satunya ini dengan melakukan teks analisis juga. Kemudian media sosial ya, media sosial ini tadi banyak sekali dilakukan, misalkan mau melihat sentimen analisis atau misalkan melihat dengan social network analysis ya. Suatu isu itu siapa sih yang pertama kali memposting gitu? Itu pakai SNE itu bisa ketahuan tuh ya, bisa pakai SNE ya. Makanya kalau kalian tadi mengikuti Drone Empret itu biasanya dia membuat tuh beberapa publikasi terkait dengan suatu isu-isu tertentu ya. Itu menarik tuh kita pelajari dari sisi data science-nya ya. Ya, tapi apapun tuh ya. Ya kalau kita mungkin nggak masuk ke sisi politiknya, tapi dari sisi itunya ya. Ya cukup banyak sih beberapa isu-isu itu yang diposting oleh buzzer gitu, oleh robot gitu ya. Itu cukup banyak. Itu ketahuan tuh dari SNE itu ketahuan ya. Dia dari mana, istilahnya kan kalau dalam SNE itu ada node, ada edge ya, ada edge-nya itu dari mana tuh, linknya dia ke arah mana ya, mana yang memposting isu besar utama dari awal itu siapa, itu akan ketahuan dari situ ya. Nah itu misalkan dari sosial media ya, jadi banyak analisisnya, nggak hanya sentimen gitu ya. Nah, selama ini yang masih sering dianalisis sama mahasiswa STS itu analisis sentimen aja gitu ya.
Itu sudah mulai banyak dan mungkin ya agak membosankan gitu topik itu ya, karena sebenarnya ada banyak turunannya gitu ya, nggak hanya sentimen, misalkan ya nggak cuma positif negatif ya, dari sisi emosi kan bisa juga misalkan lebih di banyak di apa variabelnya ya, outputnya ya, nggak cuma plus minus, tapi misalkan dari sisi emosi gitu, senang ya, sedih gitu misalkan ya, atau apalagi marah gitu kan sebenarnya bisa juga kita ke arah sana ya. Jadi sentimen itu nggak hanya plus minus gitu ya, positif negatif ya, tapi ada banyak sebenarnya dimensinya gitu, kalau kita mau menganalisis lebih lanjut. Kemudian terkait dengan news ya. Nah ini kalau di BPS itu ada yang namanya indeks demografi ya, indeks demokrasi ya. Jadi salah satu datanya itu dari berita yang online ya. Kalau zaman dulu sebelum maraknya berita online ya BPS menghitung indeks ini dari clipping koran gitu ya. Ya sekarang masih, tapi ditambahkan dengan media online ya. Dulu masih melakukan clipping koran itu ya, diguntingin gitu ya. Jadi tiap pagi tuh bagian itu macam-macam bagian Hansos ya, statistik Hansos itu ada pegawai yang kerjanya itu baca koran, itu bukan nyantai-nyantai ya, dia memang kerjanya baca koran gitu, mengclipping berita-berita terkait dengan ya demokrasi ya, untuk menghasilkan indeks demokrasi ya. Sekarang sih masih ya, setahu saya sih masih juga menggunakan data dari media tercetak ya. Tapi juga sudah mulai menambahkan dari berita-berita online gitu ya. Ini juga sudah mulai dilakukan proses crawling atau scraping ya, dan data online itu sudah mulai dikerjakan juga dan dianalisis juga gitu ya. Jadi ya ini masih banyak digunakan ya di BPS gitu ya. Nah selain itu juga cukup banyak sekarang ya berita-berita apa analis-analis terkait dengan berita ini. Tadi misalkan untuk peringkasan berita gitu ya. Ada juga yang tadi sentimen juga ada gitu ya, peringkasan berita sentimen ya. Ada juga yang misalkan event detection gitu ya. Dalam satu berita itu ada event apa ya, atau biasanya juga melakukan yang namanya NER ya, name entity recognition itu ya. Satu berita itu siapa subjek orangnya gitu misalkan ya. Kemudian predikatnya apa ya, objeknya apa, itu nanti bisa diekstrak gitu ya, berbagai entitas yang ada dalam suatu berita itu bisa diekstrak. Jadi cukup banyak analis-analis teks sekarang yang dilakukan gitu ya. People are increasingly faced with the daunting task of needing to understand the content of unfamiliar documents. Ya. Jadi ya beberapa hal yang membantu buat melakukan ini gitu. Ya. Jadi misalkan peringkasan ya, peringkasan teks gitu ya. Ini sudah kemarin juga ada, tahun ini juga ada kayaknya melakukan itu ya. Jadi dia ya melakukan peringkasan dokumen gitu ya. Okay, however, this task is made challenging because of the extremely large text corpus and dynamical change in data of the time ya. Ya ini tentunya ya tergantung ya. Ya kalau kita misalkan mau stream datanya Twitter ya tanpa filter, wah itu besar banget ya data yang kita hasilkan ya. Tapi biasanya kalau kita ada juga itu ya, beberapa mahasiswa yang dia streaming data Twitter itu tanpa filter gitu ya, pokoknya semua diambil dulu, nanti filternya belakangan, itu bisa besar banget gitu datanya ya. Atau beberapa ada yang langsung mau filter gitu pada keyword tertentu ya. Nah, misalkan sekarang ini di apa ini, kalau zaman dulu tahun 2020 misalkan isunya SP 2020 gitu ya. Ya kita bisa stream tuh, bisa streaming data di Twitter, kita pasangkan hashtag misalkan SP 2020 gitu ya. Nanti kita bisa tangkap gitu ya untuk streamnya ya. Atau kan sudah pernah belum gitu untuk stream data di Twitter ya? Mungkin ada ya yang sudah pernah mencoba gitu ya. Ada yang pernah nyoba? Ada ya, siapa yang pernah? Coba yang pernah stream data di Twitter, raise hand coba.
Fauzan, nah, menunjuk orang lain ini kebiasaan nih, anak-anak PS nih. Ya ada mesti ya, karena pun itu juga caranya gampang gitu ya. Pakai Python tuh sudah ada ya untuk beberapa package-nya itu bisa kita pakai, atau bahkan pakai R pun ada tuh ya. Ada package-nya R buat stream datanya Twitter tuh ada. Gitu. Terus saya kurang tahu sekarang apakah masih terbuka gitu untuk API-nya Twitter ya, bikin aplikasinya ya. Karena kemarin ada beberapa mahasiswa katanya yang ngeluh sekarang diprotek Pak gitu ya. Saya bikin akunnya udah lama gitu ya, tahun 2000 berapa, 2012 atau 2013 tuh ya udah. Sampai sekarang masih bisa saya pakai itu akun apps saya yang di Twitter itu. Nah, mungkin beberapa sekarang ada yang dibatasi gitu ya, kalau mau melihat history datanya paling cuma 30% atau berapa gitu kan. Kalau mau lebih katanya harus berbayar gitu ya untuk API-nya Twitter sekarang dibatasi ya. Karena ya itu ternyata berharga ya, banyak orang melakukan analisis itu jadinya duit gitu ya, jadinya uang gitu ya. Ya contohnya yang tadi yang populer di Indonesia tadi drone empret ya, itu salah satu yang populer tuh ya. Dia bikin analisis untuk Twitter ya, itu ya sering dipakai gitu analisisnya ya. Oke, kemudian di sini yang lain contohnya online publication report content information on author reference. Nah ini tadi yang saya sebutkan ya beberapa riset ada yang menganalisis ini gitu ya terkait dengan paper gitu ya, makalah dilihat kalau jadi paper ini bisa banyak tuh untuk risetnya ya. Jadi misalkan kita melihat SNE dari pengarangnya itu bisa gitu ya. Pengarang A dia berhubungan dengan siapa aja, B, C, D gitu ya. Nanti bisa dipetakan menggunakan SNE gitu ya. Ada juga tadi misalkan yang mengklasifikasikan gitu ya, mengklasifikasikan ya suatu beberapa penelitian gitu ya berdasarkan suatu topik itu bisa juga. Atau tadi melihat dari dokumen similarity-nya ya, kemiripan dokumennya ya. Outputnya bisa misalkan berupa pengecekan plagiarisme gitu ya, itu buat melihat kemiripan dokumen misalkan. Dan seterusnya ya, berbagai macam analisis di sini ya. The various data cause challenge in understanding how document relate with one another within or cross different information phase. Jadi ya ini data teks ini tentunya bermacam-macam gitu ya, untuk jenisnya ya dan dimensinya gitu ya, untuk bisa dianalisis nantinya ya. Oke. The three major form of text data ya. Jadi di sini ada dokumen ya. Ini ya bisa berupa scanan dokumen gitu ya, atau berupa PDF gitu ya. Kemudian korpus data yang sudah siap gitu ready dianalisis, atau dari data stream ya yang ada di sosial media misalkan ya. Nah, kalau dari dokumen ini juga beberapa risetnya misalkan untuk data capture-nya itu juga jadi satu penelitian gitu ya. Misalkan melakukan OCR ya, walaupun dia lebih ke arah itu ya, image processing gitu ya OCR, tapi kan itu juga outputnya berupa teks gitu ya. Nah, ini juga sudah beberapa riset gitu ya. Nah, tahun lalu bimbingan saya ada yang mengerjakan ini juga gini ya. Dia yang membaca hasil tulisan tangan di kuesioner Susenas gitu ya, kemudian diubah ke dalam database ya. Jadi ya itu namanya handwriting recognition ya, walaupun di situ ada unsur untuk image processingnya ya. Itu satu riset juga gitu ya terkait dengan itu ya. Kemudian kalau corpus data ini sudah banyak tuh, data yang sifatnya publik itu sudah banyak bisa kita akses. Nah, tahun ini juga ada nih dengan saya yang melakukan teks analisis ya, tapi dia fokusnya lebih kepada keamanan data gitu ya, CVE ya,
common vulnerability and exposure ya. Jadi setiap berkala itu ada lembaga yang dia mengurusi keamanan ya, berbagai macam aplikasi ya. Kemudian setiap ada bug, vulnerability ya, atau exposure tadi ya, ada celah yang di-exploit gitu ya, itu didokumentasikan ya, dokumentasikan. Misalkan tanggal berapa, eventnya apa, softwarenya apa, akibatnya apa, itu menjadi suatu teks gitu ya, yang dikumpulkan namanya jadi CVE. Jadi CVE itu ada kodenya nanti. Misalkan kalau ada celah Apache gitu ya, nanti akan ada tuh CVE berapa gitu ya, terkait dengan Apache ya, Apache Web Server. Walaupun itu isunya adalah isu keamanan ya, keamanan informasi, tapi sebenarnya untuk core ilmunya adalah teks analisis gitu. Jadi menganalisis teks gitu ya. Jadi teks ini dianalisis nantinya. Ada kelemahan apa saja sih gitu ya. Itu dia fokusnya ke informasinya ya, terkait berbagai macam celah keamanan. Itu sebenarnya pure dari teks analisis ya. Kebetulan topiknya adalah keamanan gitu aja gitu. Sebenarnya kalau itu bisa apapun ya. Tadi misalkan keluhan IndiHome gitu ya. Karena lalu ada yang membuat itu, keluhan IndiHome ya. Jadi berbagai macam keluhan IndiHome itu ya diekstrak itu informasinya. Nah, yang tahun ini kebetulan di bimbingan saya dia mengerjakan tentang keamanan sistem informasi ya, CVE ya. Jadi itu dari korpus data itu juga sudah ada gitu ya. Sudah ada, tinggal nanti dianalisis gitu ya. Yang terakhir ini adalah data stream ya. Ini data Twitter contohnya ini. Wendy minta McDonald-nya ngerosting gitu ya. Adminnya iseng nih. Oke. Ini yang tadi udah ya. Jadi 3. Nah, kemudian isu-isu terkait dengan visualisasi data ya di dalam teks ini, ya ini sangat berkaitan dengan analisis teks gitu ya. Ya karena memang kebutuhannya awalnya itu ya. Kebutuhannya adalah bagaimana sih suatu analisis teks kemudian dia bisa divisualisasikan gitu ya. Jadi memang isu awalnya adalah dari berbagai macam adanya teks analisis gitu, analisis teks ya. Kemudian ingin divisualisasikan gitu ya. Nah, ini ada beberapa ya diantaranya nih ya yang terkait dengan teks analisis ya. Yang pertama adalah terkait dengan similarity. Jadi bagaimana nanti visualisasi data itu bisa ya menunjukkan adanya similarity ya antar dokumen gitu ya. Beberapa isunya dikategorikan menjadi ini ya. Kemudian terkait dengan showing content ya. Ini untuk analisis yang terkait dengan misalkan peringkasan dokumen gitu ya. Memperlihatkan suatu topik ya, pengkategorian satu topik ya. Ini masuknya ke analisis konten gitu ya. Kemudian tadi terkait dengan opini dan emosi ya, bisa disebut sebagai sentiment analysis atau opinion mining gitu ya. Atau emotion classification. Jadi itu mirip-mirip ya, sama gitu sebenarnya. Atau opinion mining atau sentiment analysis gitu ya. Itu sebenarnya sama gitu ya. Jadi analisisnya itu kemudian ya bagaimana divisualisasikan gitu ya. Yang berikutnya terkait dengan eksplorasi korpus gitu. Misalkan nanti ada pencarian ya, pencarian data ya, pencarian teks gitu, itu nanti masuknya ke dalam eksplorasi ya. Nah, ya ini sebenarnya sudah ada gitu ya suatu website. Nah ini adalah TextFish ya. Jadi dia mengumpulkan gitu ya berbagai macam metode-metode visualisasi ya. Nah, kalian kemarin saya kasih lihat kan yang TreeFish itu kan terkait dengan tree ya. Nah, kalau ini terkait dengan teks gitu ya. Nah, ini sudah banyak ya dia kumpulkan. Nah, ini bisa kita filter juga ini berdasarkan analisisnya apa gitu ya. Kalau di sini dibedain ya, dia terkait dengan event analysis ya. Jadi dia bedakan ya dengan berbagai macam ya, walaupun kadang ini tumpang tindih juga gitu ya untuk apa namanya analitiknya ya.
kadang memilih juga ya. Jadi beberapa contoh di sini diambil dari sini gitu. Beberapa contohnya. Ini banyak banget. Oke, yang pertama tadi terkait dengan dokumen similarity ya. Jadi bagaimana menggambarkan dokumen similarity adalah kemiripan antar dokumen ya. Nah, kayak konsep tadi plagiarisme gitu ya, kemiripan antar dokumen itu ya maksudnya ke sini dokumen similarity ya. Kemudian untuk perankingan ya, itu juga beberapa dilakukan itu menggunakan dokumen similarity ya. Perankingan yang ada di Google ya, mesin pencari, nah itu juga beberapa menggunakan dokumen similarity untuk perankingannya ya. Yang paling ya relevan itu akan dimunculkan yang paling atas gitu ya, yang mirip dengan yang itu akan dimunculkan paling atas. Beberapa seperti itu untuk gambarannya. Nah, ini salah satu contoh yang dilakukan misalkan dengan menggunakan n-gram ya, menggunakan n-gram untuk analisisnya ya. Kemudian visualisasinya dia menggunakan heat map gitu ya, menggunakan heat map yang similarity-nya paling tinggi berarti kan 1 ya, 100% gitu ya. Nah, ini yang warnanya makin oranye gitu. Ini salah satu yang digunakan gitu, untuk yang dokumen similarity ya. Kemudian terkait dengan dokumen konten ya, dokumen konten. Text is primarily made of words and always meant to content for information delivery ya. Jadi isinya ya berupa berbagai macam teks gitu ya. Content analysis is the earliest established method of text analysis ya. Jadi di sini tadi masuk kategorinya terkait dengan struktur dan juga substansi ya untuk teksnya. Structure is about the surface characteristic that are visible for a valid text, such as word occurrence, text reuse, and grammar structure ya. Jadi misalkan ya banyaknya kata gitu ya, frekuensi kata. Ini maksudnya ke sini nih ya, untuk analisis itu ya. Text reuse ya, teksnya nanti akan kalau misalkan untuk yang peringkasan data gitu ya, ini akan bisa dipakai kembali gitu ya. And grammar structure ya, struktur dari grammarnya. Nah, ini beberapa aplikasi kayak Grammarly kan juga menggunakan ini gitu ya, untuk struktur grammar ya. Kemudian terkait dengan substansi di sini, nah di sini misalkan terkait dengan fingerprinting, topik dan juga event gitu ya. Jadi misalkan suatu teks tadi, nah dia punya topik apa saja di dalamnya sih, ya. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa topik ya. Itu beberapa metode yang populer, misalkan menggunakan LDA ya. Menggunakan LDA itu kita bisa tuh dalam suatu teks itu dia membicarakan apa sih ya konteksnya gitu ya. Jadi dia akan mengklasifikasikan berdasarkan suatu topik-topik tertentu ya, menggunakan LDA. Kemudian terkait dengan event gitu ya, terkait dengan event ya ini beberapa nya diantaranya dilakukan dengan menggunakan NER ya, name entity recognition gitu ya. Satu teks tadi kita bisa ekstrak informasinya. Apa yang sedang terjadi misalkan ya, di mana lokasinya, siapa yang orang-orang yang terlibat situ ya, atau aktor-aktornya ya, atau subjeknya siapa gitu ya. Itu bisa diekstrak. Bisa diekstrak, akan ketahuan untuk eventnya ya, kapan terjadi ya, apa yang sedang terjadi gitu ya. Itu bisa kita ekstrak gitu ya. Itu maksudnya ke information extraction ya, terkait dengan konten dokumen ini.
Nah, ini terkait dengan frekuensi kata ya. Ini adalah break of word ya. Valid text content is generally considered set of word with occurrence frequency in the corresponding text. Jadi di sini disebut sebagai break of word. Jadi yang populer adalah word cloud ya. Nah, word cloud ini yang biasanya sih muncul nih. Kalau ada yang bikin analisis sentimen, dimunculkan tuh word cloud-nya ya. Ya walaupun kadang kurang pas juga gitu ya. Ini beberapa mahasiswa tuh ada yang misalkan suatu topik di Twitter gitu ya. Datanya dia filter berdasarkan topik tertentu gitu ya. Misalkan terkait dengan sensus gitu ya. Twitternya dia filter tuh sensus gitu ya. Otomatis kan yang muncul banyak kata-kata sensusnya ya. Karena kan dia filter di situ. Tapi kemudian pas dia bikin word cloud-nya itu, sensusnya nggak dia hilangkan ya. Otomatis paling besar ya, karena itu menjadi filter di awalnya. Itu kadang yang ya beberapa yang jadi kurang pas dengan analisisnya. Ini konteksnya mau ngelihat apa sih sebenarnya gitu ya. Kalaupun mau paling ya kita munculkan gitu ya dengan sensus dan tanpa sensus misalkan. Jadi kita akan ketahuan akan tahu tuh. Orang-orang yang bicara tentang sensus itu dia sebenarnya apa sih yang dia perbincangkan gitu ya. Maksudnya hal-hal apa sih terkait itu misalkan ya. Misalkan terkait dengan web gitu ya. Terkait dengan data, terkait dengan keamanan misalkan. Itu kan ingin kita ketahui gitu ya. Misalkan kita ingin mencari tentang situs penduduk, kira-kira masyarakat itu bicara tentang apa sih terkait dengan situs penduduk itu kan ya. Nah di situ kan kita filternya situs penduduk ya. Kalau itu nggak kita hilangkan ya itu yang akan muncul kembali. Gitu. Padahal tadi yang ingin kita ketahui kan isu-isunya gitu ya. Yang masyarakat bahas itu apa sebenarnya ya. Ya misalkan kalau beberapa topik kemarin kan tadi misalkan masalah keamanan gitu ya, keamanan websitenya ya. Ada nggak gitu orang-orang yang membahas mengenai keamanan di situ ya. Jangan-jangan data kita misalnya nggak aman ya setelah kita isi. Nah itu ya, itu kan bisa kita lihat nih dari word cloud ini ya. Beberapa yang memiliki concern di bidang itu gitu ya. Sebenarnya tujuannya kan jadi nanti hati-hati ya kalau kita memfilter data itu kita masukkan lagi datanya ya dia paling besar otomatis itu ya untuk word cloud-nya gitu ya. Oke. Jadi word cloud disebut sebagai tag cloud gitu ya. Biasanya. Di beberapa petasnya dalam pembuatan word cloud ya. Di pencarian, browsing, dan juga menampilkan, dan untuk matching ya. Ini kayaknya nggak perlu sampai detail ya word cloud ya. Karena sudah banyak ini untuk library-nya ya, sudah banyak. Di R pun ada gitu ya. Kalau di R udah ada ya berarti udah biasa gitu ya. Kalau Python ya lebih kaya lah ya. Di R itu ada juga tuh package untuk membuat word cloud tuh ada. Jadi beberapa apa namanya fitur teks analitik itu sudah mulai masuk tuh di paket-paketnya di R sudah mulai. Jadi kalau di Python lebih banyak lagi gitu ya. Ada NLTK ya atau spesi misalkan. Jadi sekarang banyak sih kalau di Python tuh ya. Untuk teks analitik untuk NLP itu sudah banyak tuh kalau di Python. Nah kalau kalian belajar R ya sebenarnya bisa juga gitu membuat paket-paket di R ya terkait dengan teks analitik gitu ya. Sama beberapa skripsi saat ini yang banyak itu membuat syair ya. Itu kayak hampir tiap tahun tuh ada gitu. Karena ya kebetulan di sini ada beberapa dosen yang memang pakar di syair gitu ya. Dan dia menggunakan R gitu ya. Nah, kalau dosen-dosen di STS yang belajar text mining kebanyakan pakainya Python gitu ya. Dan itu sudah ada gitu. Mungkin kalau text miningnya di R belum ada ya akhirnya bikin gitu ya. Tapi kalau di Python sudah ada gitu. Walaupun ada juga ya pengguna R yang belajar text mining pun ada juga beberapa ya. Itu paketnya masih terbatas ya kalau untuk yang ke R. Nah kalau word cloud sudah ada ini.
Oke, frekuensi tren ya di Google Ngram Viewer ya. Ya, kayak sekarang kan di Google Trend itu kan juga ada juga itu ya, pencarian ya. Itu jadi data juga itu. Pencarian-pencarian dilakukan oleh orang itu jadi data juga di Google ya. Jadi Google Trend dan banyak juga beberapa riset yang mengambil data itu Google Trend ya. Beberapa ada yang melakukan apa tuh? Ya perbandingan gitu ya. Misalkan terkait dengan apa pengangguran ya. Nah, pengangguran, jadi data tren pengangguran di BPS itu dibandingkan dengan data pencarian lowongan pekerjaan di Google Trend gitu, dalam misalkan ya 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, itu ternyata polanya mirip gitu ya. Ya, ada kemiripan lah ya. Ya walaupun ya nggak semua orang yang menganggur itu sebenarnya nyari lowongan di Google gitu ya. Sebenarnya itu sudah jelas ya. Tapi ternyata tuh ya ada sedikit kemiripan pola lah ya antara yang ada di Google Trend dengan data misalkan pengangguran. Ya, makanya sekarang pun sudah mulai itu beberapa riset yang menggunakan Google Trend sebagai pembanding, ya, sebagai pembanding data. Oke, frekuensi trend ya. Ini apa word cloud kemudian ditampilkan dalam bentuk evolusi manusia ini ya. Oke, ini contoh yang lain ini ya. Ini dari penelitiannya The Swiss ya, Document Stance Visualization. Ini juga masuknya ke dalam konten ya, dalam konten gitu ya. Jadi ini dia membandingkan beberapa dokumen ya. Jadi di sini ada Tableau Software Annual Report ya, laporan tahunan Tableau ya. Kemudian ada laporan tahunannya Yahoo, dan juga ada novelnya Sir Arthur Conan Doyle ya, Sherlock nih ya, The Hound of Baskerville Files ya, ini novelnya Sherlock Holmes ini ya. Kemudian dia lakukan stance visualization ya. Dokumen stance itu maksudnya dalam tiap-tiap dokumen ini penulis itu membahas isu-isu ini di bagian yang mana sih gitu ya, di bagian yang mana gitu isu-isu terkait dengan ini ya. Kontras, disagreement, hipotesis ya, kemudian kebutuhan apa requirement ya, analisis kebutuhan ya, kemudian prediction ya, dan seterusnya ini ya. Nah, jadi ini nanti beberapa kan ada analisis stance itu bisa juga dilakukan dalam satu analisis teks ya. Nah, kemudian dia petakan tuh, ya, dia petakan di mana letak dari isu-isu itu gitu ya, isu-isu ini gitu ya. Jadi dipetakan gitu ya. Ini bentar saya cari dulu untuk papernya ini. Ini ya papernya.
Jadi dia akan mengklasifikasikan gitu ya, mengklasifikasikan isu-isu ini dan kemudian melihat di mana posisinya dalam suatu dokumen gitu ya. Kan dalam papernya novelnya Sherlock tadi gitu ya, dia di sebelah mana gitu ya. Isu-isu terkait dengan ini ya. Akan dia petakan di sini. Nah, ini misalkan novelnya siapa ini? The Prince ya. Kemudian dia cek ini di mana posisinya gitu ya. Terkait dengan need requirement gitu ya. Ada di sini, ada di sini, ada di sini ya. Nanti dia akan petakan di sini. Tentunya untuk membuat ini ya kita harus melakukan analisis teks gitu ya. Stance analisis ini gitu ya. Kita mendefinisikan beberapa stance ini ya. Kemudian setiap teks tadi, misalkan setiap kalimat tadi, kita deteksi apakah dia ada isu-isu ini gitu ya, terkait dengan isu-isu terkait dengan kontras, disagreement. Kemudian ditulis, dicatat itu di mana posisinya gitu, dalam suatu dokumen gitu ya. Kemudian dia petakan. Gitu. Jadi memang tadi untuk melakukan visualisasi data ini ya kita harus juga melakukan analisis teks gitu ya dalamnya. Oke, kemudian visualisasi sentimen ya dan emotion ya. Ini sebenarnya juga ada website-nya nih yang sudah nggak ketemu ya. Di visualizing sentiments and emotion. Jadi di sini ya kita sekarang berhadapan dengan berbagai macam data stream tadi ya sudah saya jelaskan ya di streaming text. Misalkan terkait dengan berita ya. Kemudian berbagai macam review ya, komen di Google review itu ada, sekarang banyak juga dianalisis. Kemudian review-review terkait dengan hotel ya, hotel itu juga dianalisis ya, rating hotel itu juga dianalisis. Atau terkait dengan stream yang ada di Twitter ya, ada di Twitter ya. Ini contohnya adalah data Twitter ya. Nah, di sini dia sentimennya menggunakan indeks ya. Beberapa ada yang menggunakan positif negatif, tapi dia di sini dia tulis indeksnya. Yang berarti yang positif itu yang di atas ya, yang negatif itu di bawah.
Nah, di sini misalnya, nah di sini ada apa, beberapa anotasi ya namanya nih ya. Beberapa anotasi ini adalah hari Senin ya. Hari Senin. Ya, kenapa di sini dibuat anotasinya hari Senin? Ya karena ya beberapa negara itu kan Senin itu menjadi satu hari yang mungkin banyak orang yang memiliki sentimen yang negatif gitu ya, kembali bekerja atau kembali sekolah, kembali kuliah gitu ya. Makanya di sini dijadikan satu anotasi. Nah, di sini hari Senin ya. Ya walaupun ternyata di sini ya nggak selalu gitu. Yang apa namanya eh, sentimen negatifnya itu selalu yang terendah pas hari Senin, nggak selalu gitu ya. Nah ini pas di tengah-tengah pekan pun ada gitu ya untuk sentimen negatif gitu ya. Yang paling bawah. Ya karena di sini mungkin ada beberapa event gitu kejadian nih ya yang di sini nggak disebutkan gitu apa gitu eventnya ya. Ya beberapa sih dia tambahkan tuh untuk anotasinya, ini ada apa sih di sini gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Nah di sini kematiannya Osama bin Laden dulu ya, ternyata direspon negatif nih di Twitter gitu ya. Jadi dia paling paling rendah gitu ya. Nah ini yang tinggi itu pernikahannya pangeran di Inggris nih ya. Nah, ini cukup tinggi gitu ya. Kemudian hari ibu gitu ya, ini juga tinggi. Beberapa penggambaran ya dalam sentimen analisis. Kemudian, nah ini menggunakan stream graph ya. Beberapa penggambaran dalam sentimen analisis itu menggunakan stream graph. Jadi yang negatif itu adalah warna merah, yang netral warna abu-abu, yang positif menggunakan warna biru ya. Ini menggunakan stream graph. Ya lebih banyak yang netral gitu ya kalau kita melihat ini ya, untuk isunya ya. Ya dan memang ya salah satu tangan gitu kalau melakukan analisis itu ya akan lebih banyak data-data yang sifatnya adalah netral sebenarnya, itu akan lebih banyak tuh ya. Jadi nanti kalau kalian melakukan analisis itu akan menemui kasus-kasus tentang imbalance data set, gitu. Data setnya nggak imbang gitu, baik yang positif, yang negatif dengan yang ini nih, yang netral biasanya dia akan lebih lebih banyak gitu ya. Kalau nanti kalian berhadapan dengan dataset untuk analisis, biasanya akan menghadapi isu-isu ini gitu ya. Kemudian, nah ini ada yang membuat visualisasi dengan apa untuk menganalisis tone dalam suatu berita gitu ya. Apakah negatif, positif? Ya. Nah, di sini yang negatifnya adalah warna merah, positifnya adalah warna hijau gitu ya. Jadi dia menggunakan icon di sini ya. Jadi setiap berita nanti dia akan analisis gitu ya. Kemudian di sini tone-nya akan digambarkan ke dalam bentuk emot ini ya. Untuk tone-nya ya. Makin ke sana adalah makin positif ya untuk emot, untuk tone beritanya ya. Ini juga dari penelitian ini ya. Nah, papernya. Nah, ini ya, searching for diverse perspective in news article ya. Jadi dia nanti dia melihat dari tone suatu berita. Tentunya dia menggunakan LSTM. Ini adalah alurnya ya. Yang tadi saya sebut ya, untuk name entity recognition-nya dia melakukan ini juga gitu ya.
Ini dia sebenarnya membuat aplikasi nih outputnya ya, aplikasi buat melihat tone dari suatu berita. Ya, yang ini tone-nya adalah positif beritanya. Oke, selanjutnya adalah dokumen exploration teknik ya. Jadi beberapa analisis itu ya dilakukan buat melakukan eksplorasi terhadap dokumen gitu ya. Misalkan terkait dengan pencarian dokumen, melakukan query ya. Nah nanti ini maksudnya ke dalam dokumen exploration. Ini tekniknya tadi menggunakan footprint ya. Contohnya ini dokumennya apa, kemudian topik view-nya apa di sini. Ya bahas topik terkait dengan apa sih ya. Perumahan ya. Indeks harga konsumen ya. Kemudian di sini terkait dengan filter ya. Ini salah satu visualisasi untuk melakukan eksplorasi terhadap suatu dokumen. Ini ada topic view, ada list dokumennya, ada filternya ya. Kemudian sumbernya ya, dan di sini terkait dengan tag-nya ya. Ini ya, diambil dari sini ya, footprints. Visual search tool that support discovery and coverage tag tracking. Jadi dia membuat suatu
antara muka gitu buat melakukan pencarian berdasarkan suatu topik ya. Tentunya tadi sebelum kita membuat ini kita harus melakukan berbagai macam analisis gitu ya. Yang pertama ini terkait dengan topik modelingnya ya. Kita memodelkan suatu topik gitu ya. Jadi ada topik modeling di sini. Di sini ada teksnya. Teks di sini ya bisa di-define ya waktu membuat artikelnya atau bisa juga digenerate secara otomatis gitu untuk teks-teks yang ada di sini gitu ya. Oke ya. Terkait dengan tahun ini ya. Tahun ini bisa berupa tahun artikel gitu ya atau tahun data yang ada di pembahasan. Dan dalam analisis NER tadi, name entity recognition, itu juga kita bisa mengekstrak berbagai macam data, misalkan terkait dengan kejadian ya, kapan dia berlangsung, tahun berapa, itu kita bisa secara otomatis juga melakukan ini gitu, mengekstrak beberapa tahun gitu ya. Itu, jadi ini visualisasinya, kemudian tadi terkait dengan analisisnya. Gitu. Oke, ini topik filtering tadi ya. Oke, itu pertemuan kita hari ini tentang visualisasi untuk analisis teks ya. Ya, kita lanjutkan ke sesi diskusi ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Ya, silakan ya. Ya, boleh juga tadi kalau ada yang tertarik tentang teks analisis gitu, itu boleh juga gitu, ditanyakan. Jadi bebas gitu ya. Silakan. Langsung hening ya. Yang tertarik di teks analisis biasanya cewek-cewek ini. Ya, kalau di STS yang expertnya ke arah sana Bulia, gitu ya. Bulia sama Bu Siti untuk analisis teks ya. Nanti bisa ditambahkan juga tadi untuk visualisasinya gitu, itu akan lebih menarik gitu ya. Nggak ada? Di bukunya Chow saya upload di aja ya.
Nggak ada? Cukup? Oke, kalau nggak ada, ya udah ya. Oke, responsnya hari ini ya kalian buat ringkasan saja ya, ringkasan dari paper berikut ini ya, yang saya upload di Google Classroom ya. Papernya Felix ya.